warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ma ba'd. Khafillah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan bahasan kita tentang tanda i'rab di bagian yang terakhir, yakni tanda i'rab jazm. Sebagaimana kita sudah pernah uraikan di pertemuan sebelumnya, bahwa tanda i'rab jazm ini spesifik untuk fiil. Tidak ada isim yang mengalami jazm. Berkebalikan dengan khafat kemarin. Kalau khafat itu semuanya fiil, semuanya isim, tidak ada fiilnya. Walil jazmi alamatan. Bagi jazm itu ada dua tanda, dua alamat. Sukun, tanda yang pertama adalah sukun. Huwal aslu, dan inilah yang merupakan tanda asal. Tanda asal untuk jazm ya. Kemudian yang kedua, wal hazfu wa huwa naibun an, yang merupakan naib atau pengganti ya, pengganti dari sukun ini. Nah, kita lihat tanda asal terlebih dahulu ya. Amma sukunu fayakunu alamatan lil jazm. Adapun sukun, maka dia menjadi tanda bagi jazm fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir, pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Sahih akhir ini maksudnya yang bukan huruf ilat di ujungnya. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai', yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Artinya tidak bersambung dengan misalnya waw dan nun, ya dan nun ya, sebagaimana pola al-af'alul khamsah. Ya, contohnya nahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kata yalid itu dari kata walada, artinya melahirkan atau beranak. Walada yalidu. Sini yang diberi contoh oleh musannif Ar-Ra'ini rahimahullah, dimasuki amil jazm berupa lam, kemudian yalid yang semulanya dhammah tadi menjadi sukun. Ya. Demikian pula walam yulad. Walam yulad. Yulad ini bentuk pasif ya. Bentuk pasif dari aulada yulidu. Bentuk menjadi bentuk majhul ya. Yalidu menjadi yulad. Kemudian dia di jazm karena adanya lam sebagaimana yalid tadi. Demikian pula walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakun. Contoh yang ketiga lam yakun. Ini di surah yang sama. Lam yakun. Kalau yakun ini dari kana. Ini dari kana. Yakun. Anda perhatikan ini juga sahih akhir ya. Huruf akhirnya nun ya. Jangan lihat ya wawnya ya. Ini bukan ini yang dimaksud. Meskipun memang dia waw ya, huruf ilah, tapi yang dimaksud di sini sahih akhir. Dia tetap dihukumi sahih, bukan fi'il mu'tal. Karena yang dilihat akhirnya, huruf akhirnya. Kemudian
tidak bersambung di belakangnya apapun. Nun ini ya nun asli dia, bukan tambahan. Nah, kemudian karena adanya lam di depan sebagai amil jazm, maka dia disukun. Iltiqa usakinain, bertemunya dua sukun, ini membuat wawnya hilang. Jadilah dia yakun. Bahkan untuk pola yakun ini nanti nunnya pun bisa saja dihilangkan. Lam yaku. Oke. Baik, kemudian wa amal hazfu, adapun al hazfu, ini tanda kedua yang merupakan tanda pengganti ya. Fayakunu alamatan lil jazm, maka dia menjadi tanda bagi jazm ini pada eh, beberapa fiil ya. Yang pertama, fil fi'il mudhari'il mu'tallil akhir. Ini pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir itu berarti huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Bisa huruf berupa apa waw atau ya atau alif. Penting dia huruf ilat. Jadi wa huruful illah di sini apa? Al alif wal waw wal ya. Bisa alif, waw dan ya. Contohnya na'u walam yakhsha illallah. Kata lam yakhsha, lam yakhsha. Ini asalnya saya ini dari kata khosya, yakhsha. Ada huruf ilat berupa alif di belakang. Yakhsha. Itu dalam posisi eh rafa dan nasabnya yakhsha. Ketika dimasuki oleh amil jazm berupa lam, maka huruf ilatnya dihapus. Ini yang dimaksud dengan al-hazfu. Jadi hazfu harfil illah. Contoh yang kedua, wa may yad'u ma'allah, may yad'u ma'allah. Yad'u itu dari kata apa? Da'a yad'u. Da'a yad'u. Menyeru, manggil, doa. Ya. Ada huruf ilat di ujungnya berupa huruf waw. Kemudian dimasuki amil nasab man. Ya. Ingat man itu bisa menjadi amil nasab kalau dia bermakna sebagai syarat. Ya. Amil-amil jazm itu kan banyak ya. Lam, lama, alam, nah, termasuk huruf-huruf yang bermakna syarat. Mata, ya, man, ma, ya, in, dan seterusnya. Ya. Nah, ketika dia dijazm, ya, maka huruf ilatnya dihapus menjadi yada'u tanpa huruf ilat. Yada'u ma'allah. Siapa berdoa atau menyeru bersama Allah. Artinya dia mempersekutukan Allah. Bukan hanya Allah yang dia seru. Kemudian mayyahdillah. Contoh yang terakhir adalah mayyahdillah. Mayyahdi. Sorry. Jadi yahdi ini dari kata hada, beri petunjuk, beri hidayah. Ada yahdi. Ada huruf ilat ya di belakangnya. Kemudian ada amil jazm berupa man di sini. Maka menjadilah dia yahdi tanpa ya lagi. Ini disebut dengan tanda hazf, hapus. Tepatnya hazfu harfil il.
Kemudian al-hasfu ini juga berlaku fil af'alil lati raf'uha bisabatin nun. Pada bentuk fiil-fiil yang rofaknya itu dengan tetapnya nun. Berarti ini al-af'alul khamsah. Masih ingat ya kemarin ya? Al-af'alul khamsah, fa'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'ulina. Ya. Jadi itu bentuk fi'il mudhari yang dirofa dengan tanda tetapnya nun. Ya, kalau dia mengalami jazm, demikian pula nasab yang lalu. Jadi tanda jazm dan tanda nasabnya sama, yaitu menghapus nunnya. Contohnya apa di sini? Nahu in tatuba. Tatuba ini dari kata taba, ya tubu. Taba bertaubat. Ya tubu. Kemudian ya tubu ini yang diubah pelakunya, ya tubani. Pelakunya berarti dua orang, ya, lawan bicara. Tuban. Sorry, lawan bicara. Tatuban. Kemudian dimasuki huruf jazm in, tatuban. Banyak ya, tetap nunnya hilang. In tatuba, dari kata tatuban. Jika kalian berdua bertaubat. Ya, ini di sini syarat ya, ini amil jazmnya. Ini di fi'il mudhari yang dijazm karena adanya amil jazm tadi, masuknya amil jazm dengan tanda jazm hasfun nun. Hapus nunnya. Contoh yang berikutnya adalah lafaz tasbiru dan tattaku. Ya, dalam Al-Quran disebutkan wa in tasbiru wa tattaku. Nah, in tasbiru wa tattaku. Dari kata sabara yasbiru. Yasbiru diubah pelakunya menjadi apa? Banyak orang kalian. Tasbiruna, tasbirun. Lalu kemudian dihapus nunnya menjadi tasbiru. Ingat bentuk seperti ini ya, yang pelakunya banyak orang, ya, kalian atau mereka ya, laki-laki, itu dihapus nunnya dan jangan lupa gantikan dengan alif yang tidak dibaca. Hanya untuk pola yang seperti ini sih. Yang di sini tetap ya, tuba ini hanya hapus nun saja. Demikian pun nanti taf'ulina di terakhir ya situ ya. Nah, tasbiru. Demikian pula lafaz tattaqu. Tattaqu dari kata tattaquna. Tattaquna ini dari kata ittaqa, yattaqi. Sorry. Ittaqa, yattaqi. Yattaqi, kemudian kita ubah pelaku berdasarkan pelakunya adalah orang ketiga, sorry, orang kedua ya. Kalian, orang kedua yang banyak kalian. Menjadi tattaquna. Tattaquna, lalu tattaquna yang dihapus nun. Tattaqun menjadilah dia tattaqu. Jadi ini dijazam kenapa? Ngikut kepada tasbiru. Ataf ya, ada wawul ataf di sini. Tasbiru wa tattaqu. Kemudian contoh yang terakhir, la takhafi wa la tahzani. Ini dari kata khafa, takut ya. Ya khafu, ya khafu, takut. Lalu kita ubah berdasarkan pelaku. Pelakunya lawan bicara perempuan. Takhafina. Polanya taf'ulina. Takhafina.
Lalu takhafina ini yang di jazm ya, dengan adanya larangan nahi ya. Di semua fiil yang dibuat menjadi larangan itu dijazm ya. La takhafi, jangan takut. Ini karena lawan bicaranya buan kan. Demikian pula wala tahzani. Wala tahzani. Tahzani ini dari kata apa? Hazina, sedih. Yahzanu, ya. Yahzanu lalu diubah menjadi pola taf'ulina, tahzanina. Dia menjadi tahzanina. Sorry. Tahzanina ini yang dihapus nunnya ketika dijazm. Nah, semua fiil ini ya, polanya adalah pola al-af'alul khamsah. Tanda jazmnya dengan menghapuskan huruf nun. Ini tanda jazmnya sebetulnya sama persis dengan tanda nasabnya. Semua af'alul khamsah itu juga di nasab dengan tanda apa? Yang sama, yaitu menghapus nunnya. Ya. Lalu contohnya kan apa itu? Lan tanalu, lan ya, tanalul birra ya, lan tanalu. Ya. Jadi dihapus nunnya. Tanda rofaknya adalah tetapnya nun. Tanda nasab dan jazmnya dengan menghapus nun sama. Ya. Beda amil saja, tapi tandanya sama. Tanda nasab dan tanda jazmnya sama. Baik, itu tentang alamat atau tanda jazm. Ada dua ya. Sebetulnya kalau mau dirinci ada tiga. Sebetulnya ya. Dia ada sukun sebagai tanda asal, kemudian hasfu harfil illah. Nah, ada juga kitab yang baginya jadi tiga. Ya. Jadi sukun, kemudian hasfu harfil illah, lalu hasfun nun. Tapi kalau di Tamimah ini dibagi dua oleh al-muallif karena hasfun nun dan hasfu harfil illah disatukan. Al-hasfu. Cuma nanti tetap dirinci juga. Ada dua macam. Ya. Dan sekali lagi jazm ini hanya berlaku untuk fiil. Lebih spesifiknya lagi hanya fiil mudhari. Karena fiil amr, fiil madhi itu tidak mengalami i'rab. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan sampai di sini tentang tanda atau alamat jazm. Jelas ya? Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan tanda jazm. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat tanda i'rab ini dalam sudut pandang yang lain. Ini dari segi dia di i'rab dengan huruf dan di i'rab dengan harokat. Insya Allah itu di pertemuan berikutnya. Wa'alafu minkum barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bertugas baca